Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Muhammad Faiz dengan nomor NIM 20051204440. Saya dari angkatan 2020 kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu adalah OSI. OSI atau Open System Interconnection. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari OSI. OSI terdiri dari 7 layer pada modelnya. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model layer OSI dibagi dalam 2 grup. Yang pertama adalah upper layer dan yang kedua adalah lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama menggunakan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Untuk upper layer sendiri terdiri dari application layer, presentation layer, dan session layer. Sementara untuk lower layer terdiri dari transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Yang pertama yaitu application layer. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Adapun protokol yang terdapat pada layer ini yaitu HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIM, SMB, NNTP, dan DHCP. Selanjutnya adalah presentation layer. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang terdapat di layer ini yaitu Telnet, SMTP, dan SNMP. Selanjutnya adalah session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang terdapat di layer ini yaitu NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, SPDU, dan RCP. Selanjutnya adalah transport layer. Untuk lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement.
dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang terdapat di layer ini yaitu TCP dan UDP. Selanjutnya adalah network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer. Protokol yang terdapat di layer ini yaitu IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Selanjutnya adalah data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras atau seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Protokol yang terdapat di layer ini yaitu PPP dan SLIP. Untuk terakhir yaitu Physical Layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabulan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan transfernya melalui media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirim bit-bit data. Selanjutnya saya akan membahas mengenai TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol. TCP/IP adalah protokol yang terbentuk dari gabungan protokol TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau disebut protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini, karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. Arsitektur TCP/IP. Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapisan OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapisan. 4 lapis ini dapat dipetakan meski tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. Setiap lapisan yang dimiliki oleh kumpulan protokol atau protokol suite TCP/IP diasosiasi dengan protokolnya masing-masing. Adapun protokol utama dalam protokol TCP/IP adalah sebagai berikut. Pertama adalah application layer, berikutnya adalah host-to-host layer, kemudian internet work layer, dan yang terakhir network interface layer. Application layer bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol yang termasuk dalam layer ini adalah DHCP, DNS, HTTP, FTP, Telnet, dan lain-lain. Kemudian adalah host-to-host layer. Protokol pada layer ini berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol yang termasuk dalam layer ini adalah TCP dan UDP. Kemudian ada internet work layer.
Protokol pada layer ini bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang termasuk dalam layer ini yaitu IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Terakhir yaitu Network Interface Layer. Protokol pada layer ini bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Jadi TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN, seperti halnya Ethernet dan Token Ring, MAN dan WAN, seperti halnya dial-up modem yang berjalan di atas Public Switch Telephone Network atau PSTN, Integrated Service Digital Network atau ISDN, serta Asynchronous Transfer Modem atau ATM. Berikut merupakan gambar diagram perbandingan OSI dan TCP/IP. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.